Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali di video jalan-jalan masih di seputaran Kota Sampit. Kalau di video yang lalu saya ajak kalian jalan-jalan di daerah Bamang. Sekarang saya akan ajak kalian jalan-jalan di daerah Ketapang. Ketapang sendiri merupakan kecamatan dari Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Yang mana di Ketapang ini terdiri dari beberapa wilayah, dan sebagian dari wilayahnya dapat dikategorikan termasuk ramai ya. Apalagi kalau di Jalan HM Marsad, itu termasuk jalan utama, banyak kegiatan dan aktivitas juga di situ. Ini saya masih dalam gang, belum memasuki Jalan HM Marsad. Jadi kita jalan-jalan sore. Sekarang menunjukkan sekitar jam 3 sore hari. Kita jalan-jalan cari angin. Nah, ini di depan kita memasuki wilayah Jalan HM Marsad. Nah, ini Jalan HM Marsad. Agak tinggi jalannya ini. Dan sepertinya untuk bagian jalan sebelah kiri saya ini sedang ada perbaikan. Terlihat dari timbunan ya. Terlihat dari timbunan ini sepertinya sedang ada perbaikan jalan. Karena memang untuk jalan yang sebelah kanan itu sudah mulus, sudah diperbaiki. Lumayan bergelombang ya, karena memang masih dalam tahap perbaikan. Memang Jalan HM Marsad ini sendiri sudah dari sejak saya dulu SMA ya di Kota Sampit ini sekitar tahun 2010, itu sudah berapa kali sampai sekarang mengalami renovasi perbaikan, namun kembali lagi rusak karena memang kontur tanah dan mungkin beban yang ditanggung ya, karena untuk HM Marsad sendiri banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lain sebagainya yang melalui jalan ini. Jalan HM Marsad sendiri ini mengarah ke Kota Samuda. Kalau kita lurus itu ke arah Samuda. Samuda juga masih wilayah Kota Waringin Timur, namun untuk jaraknya itu sudah jauh ya, lumayan jauh, sekitar ya mungkin 40 km lah untuk Samuda. Mungkin kalau teman-teman tahu, di Kalimantan Tengah ini yang disebut sebagai kota walet atau pusat walet Kalimantan Tengah ya di Kota Samuda. Insya Allah nanti ya kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kita buat video vlog ke Kota Samuda. Tapi untuk video vlog kali ini kita jalan-jalan dulu aja di seputaran Kota Sampit. Ya, dulu di HM Marsad ini, Jalan HM Marsad ini dulu zaman saya SMA tahun 2010-2011 itu kalau sore rame ya, muda-mudi itu banyak yang nongkrong di pinggir jalan kanan kiri ini. Apalagi kalau hari Sabtu sore itu sampai malam minggunya termasuk rame jalan ini. Namun semenjak Jalan Cilikriwut sekarang sudah bagus dan disitu lebih banyak tempat nongkrong dan fasilitas pun lebih lengkap, jadi muda-muda dan pusat keramaian itu terkonsentrasi di Jalan Cilikriwut. Jadi Jalan HM Marsad ini sudah mulai ditinggalkan lah, tidak seramai dulu lagi. Ya, seperti inilah ya Jalan HM Marsad di Kota Sampit. Dan di depan kita bisa melihat ada bundaran
bundaran KB, atau juga bisa disebut orang menyebutnya kadang bundaran apa ya, bundaran kembali, karena memang kalau kita belok ke kiri itu ke jalan kembali. Bundaran HM Arsat juga ada yang sering sebut. Kita langsung belok ke kiri aja ya, ke jalan kembali ke daerah Ketapang lainnya. Kita rating dulu. Nah, ini kita sudah memasuki jalan kembali. Bisa dibilang jalan kembali ini sudah paling ujung dari Ketapang yang bagian yang rame, karena di jalan sana itu sudah tidak ada jalan lagi. Ya mungkin ke arah desa-desa lain yang lain aja. Kalau untuk desa yang di seputaran Kota Sampit ya paling ujung di sini, jalan kembali sini. Di situ ada masjid besar ya. Masjidnya sepertinya masih dalam tahap pembangunan ini. Saya juga sudah lumayan lama ya tidak lewat jalan kembali sini. Dulu zaman saya sekolah SMA, ini pohon sengonnya ini yang di sebelah kanan ini masih kecil-kecil, masih anakan. Sekarang sudah tinggi-tinggi. Untuk jalannya lumayan mulus ya. Wah, tempat sampahnya tidak terurus. Jalannya lumayan mulus, lengang juga, tidak terlalu ramai. Coba kita nanti sempatkan ke daerah Pelangsian ya, tapi tidak jauh-jauh aja, kita sempatkan sebentar aja. Sepi ya jalan sini ya. Ini masih daerah Ketapang ini. Saya lama tidak lewat di sini, saya anggap banyak mengalami perubahan ya. Salah satunya dulu jalannya tidak selebar ini, sekarang sudah mulai lebar. Dan rumah-rumah juga mulai ramai di sini, mulai padat. Berbeda dengan dulu ya. Karena memang Kota Sampit sendiri pertumbuhannya bisa dibilang sangat cepat. Banyak sekali pendatang dari luar pulau, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dan bahkan dari daerah timur. Karena di Kota Sampit ini terdapat banyak perusahaan sawit khususnya ya. Selain sawit juga ada karet, tambang juga ada sepertinya. Jadi tidak heran kalau di Kota Sampit ini juga menjadi tempat yang dituju oleh perantauan. Nah, ini kita belok kanan ini ke arah Pelangsian, ke desa Pelangsian. Nah, di sebelah kiri itu kalau teman-teman bisa lihat ada bangunan ya, seperti bangunan PT tinggi itu. Nah, ini merupakan PT Sampit, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang karet, di bidang hasil bumi karet. Saya tidak tahu pastinya perusahaan ini bergerak dalam hal apa untuk bahan karet itu sendiri, apakah penampungannya saja atau pengolahannya atau lain sebagainya. Tapi yang jelas ini perusahaan industri karet. Nah, ini kita sudah mengarah ke desa Pelangsian. Desa Pelangsian ini bisa dibilang sudah menjauh ya dari keramaian Kota Sampit. Artinya kalau kita jalan di desa, di jalan ini, kalau kita jalan-jalan di jalan ini,
kita sudah tidak merasakan lagi keramaian Kota Sampit, apalagi kalau malam itu sudah sepi ya. Karena memang kalau untuk keramaian di Sampit itu terkonsentrasinya itu kalau di tengahnya itu di taman ya, taman kota, bisa juga di pasar, pelabuhan, kemudian juga di Jalan Cilikriwut, terowongan Nurmentaya. Jalannya untuk ke arah Pelangsian ini juga sudah mulai mulus, udah enak dan lebar juga. Bahkan di depan sepertinya ada Pertamina. Dulu tidak ada, ini belum ada dulu Pertamina ini, SPBU ini. Oh ternyata memang baru rupanya ya, belum dioperasikan SPBU-nya. Sebenarnya kalau mau ke arah Samuda lewat Jalan Pelangsian ini juga bisa. Namun kalau lewat Jalan HM Marsat itu terlalu berbelok-belok. Berbeda kalau setelah bundaran KB tadi kita lurus, nah itu langsung kencang ke arah Samuda. Tapi kalau lewat Pelangsian ini lumayan berbelok-belok. Ternyata jalanannya lumayan luas sudah. Ada perubahan ya. Dulu zaman saya sekolah belum seperti ini jalannya. Nah kan kita bisa melihat kanan kiri di jalan ini udah mulai tidak seramai di Kota Sampit. Jadi kalau Pelangsian ini dia masyarakatnya selain rumahnya di pinggir jalan, dia juga berpusat ke pinggir air, pinggir sungai. Jadi sebelah kanan ini tidak jauh dari jalan ini, mungkin sekitar ya 1 kilo lah, 1 kilometer mungkin, bahkan mungkin kurang, itu Sungai Mentaya. Jadi banyak rumah penduduk yang dia mengarah ke sungai. Wih enak ya, jalannya lumayan mulus. Jalanan di daerah Pelangsian, woi bocil. Banyak juga ya truk-truk lewat sini. SMKN 3 Sampit. Kalau tidak salah sekolahan itu, SMKN 3 Sampit itu beroperasi, termasuk baru ya, itu sekitar tahun 2011 atau 2010 mungkin ya. Artinya termasuk baru lah ya, belum lama. Asik ya tempatnya ya, adem, pemandangan kanan kirinya masih asri,
jalanannya juga masih lengang. Pokoknya sesuatu banget lah kita lewat jalan ini. Semoga melalui video yang saya bagikan ini teman-teman juga bisa merasakan ya, begitu enaknya, begitu tenang teduhnya melewati jalan ini. Rental PS. Wih, lebar jalannya. Apakah ada tempat-tempat atau mungkin sesuatu yang bisa kita jadikan objek di video kali ini ya, di daerah sini ya. Koral. Ini biasanya koral dari daerah Jawa ini. Jadi Kalimantan ini suplai batu koralnya dari luar. Karena di Kalimantan tidak ada tempat ya yang bisa memproduksi batu koral. Sebenarnya ada batu yang bisa dijadikan sebagai pengganti batu koral, yaitu batu belah dari batu pegunungan, perbukitan maaf ya. Tapi yang saya ketahui batu itu kurang efektif kalau untuk pembangunan seperti jalan atau mungkin campuran semen ketika membangun rumah. Nah, itu termasuk kurang. Waduh, ada truk ini depan kita ini. Oke teman-teman ya, saya rasa untuk jalan-jalan ke daerah Pelangsiannya saya rasa cukup sampai di sini aja ya. Kita putar balik aja, kita kembali ke Kota Sampit, karena saya tidak tahu nih, orang tahu nih sejauh mana sampai ujung dari dari desa Pelangsian ini. Kita kembali ke Kota Sampit, ke daerah Ketapang. Kita putar dulu ya, cari tempat yang pas. Jalannya lumayan berliku-liku di sini. Oke, kita putar di sini ya. Kita agak sedikit tancap gas. Asik jalannya beneran. Bener, teduh bener. Jalan-jalan gini, jalan-jalan sore gini enaknya bawa istri. Jalannya enak, teduh, adem, suasananya, vibe-nya itu loh. Itu pohon karet ya. Berarti di daerah sini juga ada ya petani karet.
Cuman sepertinya kalau malam di daerah sini untuk penerangan jalannya kurang ya. Kita tidak menemui lampu-lampu pinggir jalan ya, walaupun mungkin penerangan dari rumah warga pun cukup. Cuman di beberapa spot itu yang tidak ada perumahan tidak ada rumah warganya, itu saya rasa kalau malam gelap. Nah, seperti di sini kan tikungan-tikungan gini. Sebenarnya kalau ada penerangannya lebih baik lagi. Ini di depan ini ada Aerox ya, cuman bannya sudah diganti peleknya, jadi terlihat lebih ceper. Shocknya juga bagus ya, chrome. Ya, ini kita sudah bisa dibilang sudah keluar dari daerah Pelangsian. Kita kembali memasuki daerah Ketapang. Ini yang sebelah kiri ini jalan kembali tadi. Nah, ini kita mengarah atau menuju ke pusat Kota Sampitnya, ke arah pasar. Kalau di daerah sini sudah mulai ramai ya, kalau lalang. Ini masih di Jalan Insinyur Haji Juanda. Ya, ini sudah mulai mendekati pasar Kota Sampit, wilayah pasar Kota Sampit. Kalau teman-teman lihat itu yang ada gedung-gedung tinggi, rumah burung walet. Nah, itu bawahnya itu ruko-ruko di pasar. Jadi kalau di sini bawahnya ruko, kebanyakan atasnya itu dibikin rumah burung walet. Jadi satu bangunan namun punya dua fungsi. Bawah sebagai usaha dagang, atasnya sebagai usaha peternakan sarang burung walet. Nah, ini depan kita bisa lihat ya, bangunan-bangunan rumah burung waletnya sudah cukup tua, karena memang untuk pasar di Sampit ini juga sudah sangat tua sekali, karena lokasinya yang dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan itu sekitar tidak sampai 1 km dari depan sini ya, mungkin sekitar 300-400 km aja itu, bahkan mungkin nggak sampai ya, pelabuhan kapal. Di sini kalau malam, nah itu banyak orang berjualan ya, lalapan-lalapan, ayam goreng, ayam bakar di jalan ini kalau malam. Kalau pagi sampai sore yang beraktivitas ruko-rukonya, tapi kalau malam dialih fungsikan menjadi kuliner. Nah, ini di sebelah kiri saya ini pasar subuh.
Kalau mau belanja sayur, daging, kebutuhan pokok ya di pasar ini ya, pasar subuh. Kalau untuk sore seperti ini tidak terlalu ramai. Pasar subuh ini ramainya ketika dini hari ya, mulai jam 12 malam itu sampai pagi itu puncak-puncaknya ramai. Oleh sebab itu dinamakan pasar subuh, karena memang pasar ini ramainya ketika subuh. Kemudian sebelah kiri saya ini ada Komando Resort Militer Kodim. Kita mampir ke ATM dulu.